Yuk kita berdoa. Kembali kami menghampiri Engkau, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang memelihara hidup kami, menjagai kami, dan juga memberikan anugerah minggu demi minggu kami boleh mempelajari kebenaran firman-Mu. Mohon Kau memimpin kembali pagi ini Tuhan, puaskan dan kenyangkan kami dengan kebenaran-Mu, supaya kami boleh terus makin bertumbuh di dalam iman kami, di dalam pengenalan akan Engkau. Berkati waktu yang Tuhan sudah sediakan ini, pimpin hamba-Mu boleh mengajar, menyampaikan dengan benar dan dengan jelas. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya akan share screen. Minggu yang lalu saudara kita telah belajar tentang dasar gereja yang sesungguhnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemimpin dan pelayan di dalam gereja. Saudara, setelah Tuhan mendirikan gerejanya di muka bumi ini, tentu dia tidak meninggalkan gerejanya, tetapi dia mempercayakan gereja itu kepada pemimpin sekaligus pelayan di dalam gereja. Nah, ini poin pembicaraan kita pada pagi ini. Nah, kita akan berbicara tentang jabatan-jabatan di dalam sebuah gereja ya. Nah, ketika kita berbicara tentang jabatan di dalam gereja, saudara, kita harus membedakan ternyata ada jabatan-jabatan yang bersifat menetap, artinya itu berlangsung terus, sekaligus ada jabatan-jabatan yang bersifat sementara ya. Nah, untuk itu kita melihat satu ayat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saudara, di dalam satu ayat ini Paulus menuliskan ada 5 jabatan ya, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Nah saudara, dari 5 jabatan yang ada di dalam gereja mula-mula ini, kita percaya bahwa 2 jabatan yang pertama ini saudara, rasul dan nabi, adalah jabatan yang bersifat sementara, temporary. Berarti ada satu masa di mana rasul dan nabi ini akan berhenti, tidak ada lagi di dalam sebuah gereja. Ya, ini yang juga diajarkan dan dipegang oleh para reformator, termasuk Bapak Reformator John Calvin ya. Dia mengatakan di dalam buku Institutionnya bahwa dari 5 jabatan ini hanya 2 yang terakhir yang ada di dalam gereja. Ya, hingga hari ini Tuhan membangkitkan 3 yang pertama, rasul, nabi, dan pemberita Injil itu hanya pada awal kerajaannya, dan dia akan membangkitkan mereka kembali kalau memang dibutuhkan ya, kalau memang dibutuhkan. Nah saudara, mengapa jabatan rasul itu sudah berhenti? Ya, saya akan memfokuskan kepada rasul, saya tidak membicarakan nabi karena kita sekarang sudah dalam perjanjian baru ya. Nah saudara, kenapa jabatan rasul itu kita percaya telah berhenti, telah selesai, tidak ada lagi rasul di dalam zaman sekarang kita hidup? Ada beberapa sebab saudara. Yang pertama, karena yang namanya rasul itu harus dipilih, dipanggil langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi rasul itu adalah satu jabatan yang istimewa yang hanya bisa terjadi ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi. Ya, memilih, memanggil rasul-rasulnya ya, seperti yang kita lihat di dalam kitab Injil bagaimana dia memanggil Petrus dan sebagainya. Kedua, rasul itu harus menjadi saksi kebangkitan Kristus. Ini yang juga dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 21 sampai 22. Ketika Yudas setelah mati, jabatan rasul berkurang 1, maka para rasul itu hendak memutuskan siapa yang akan menggantikan Yudas. Di situ dikatakan rasul itu harus menjadi saksi kebangkitan Kristus. Dia melihat sendiri Kristus yang bangkit ya. Maka ketiga, mereka dipanggil dengan tugas yang khusus untuk meletakkan dasar gereja dan meneruskan pengajaran Tuhan Yesus ya, Efesus 2 ayat 20 yang sudah pernah kita bahas pada minggu yang lalu. Ya, gereja itu didirikan di atas para nabi dan para rasul. Yang keempat saudara, mengapa rasul itu jabatannya telah selesai? Sebab di dalam Alkitab ternyata kita tidak pernah menemukan ada perintah dari Tuhan Yesus
untuk meneruskan jabatan ini. Tidak ada Tuhan Yesus memberikan perintah atau indikasi apapun bahwa jabatan rasul ini bisa diteruskan kepada bapak-bapak gereja dan sebagainya, ya. Nah, saudara, itulah sebabnya ya saudara, kita percaya baik jabatan nabi dan rasul itu sudah tidak ada di dalam gereja. Saudara yang pernah mendengar hamba-hamba Tuhan yang mengklaim diri sebagai nabi, sebagai rasul abad ke-20 dan sebagainya, segera tinggalkan gereja tersebut, karena saya yakin itu adalah nabi palsu dan rasul palsu. Tidak ada saudara nabi dan rasul di dalam zaman sekarang ini. Mereka ada satu jabatan yang unik yang tidak bisa diteruskan dan digantikan oleh siapapun, ya. Nah, saya akan memberikan beberapa kutipan dari Everett Ferguson, ya, di dalam bukunya. Seseorang dapat berbicara tentang penerus rasul di dalam pekerjaan mereka sebagai misioneri, ya. Tetapi tidak ada penerus kerasulan kepada fungsi mereka sebagai fondasi gereja. Jadi saudara, fungsi rasul itu sebagai misioneri untuk mendirikan gereja baru di muka bumi itu, menurut Ferguson, itu masih ada di dalam zaman sekarang, ya. Tapi itu bukan jabatan rasul yang sesungguhnya. Tetapi di dalam pengertian rasul sebagai fondasi gereja, rasul yang menerima firman dari Tuhan, rasul yang dipilih Allah langsung, itu tidak ada, saudara. Ya, jadi kita harus bisa membedakan ini. Nah, Wayne Grudem juga mengatakan yang sama. Fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang unik tentang jabatan rasul, dan kita tentunya tidak mengharapkan itu terus berlangsung hingga hari ini, ya. Tidak ada, saudara. Semua teolog-teolog percaya bahwa jabatan ini sudah selesai ketika mereka sudah dipanggil Tuhan satu persatu. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 11 ini, saudara, kita juga melihat ada jabatan yang menetap. Jadi tadi jabatan yang sementara itu hanya rasul dan nabi, dan kita akan memfokuskan materi kita sekarang kepada jabatan yang menetap hingga hari ini ada di dalam gereja. Dari ayat yang sama, tetapi fokus kita sekarang kepada gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, jadi dari 5 jabatan ini, saudara, kita percaya ada 2 yang hingga hari ini masih ada, gembala dan pengajar. Ya, pemberita Injil ini tentunya masih ada, tapi bukan di dalam pengertian seperti gereja mula-mula. Ya, ini bisa disebut sebagai juga misioneri dan sebagainya, ya. Nah, saya ingin memberikan kutipan daripada Donald McKim. Donald McKim mengutip, saudara, pemikiran daripada Calvin di dalam bukunya Ecclesiastical Ordinances. Dia mengatakan, ada 4 jabatan di dalam gereja yang ditetapkan oleh Tuhan kita untuk memerintah gerejanya. Pastor, gembala, doctors, ini pengajar, ya. Next, elders, para penatua, dan keempat adalah deacon. Nah, saudara, kita akan memfokuskan kepada jabatan-jabatan ini, ya. Gembala, pengajar, para penatua, dan para diaken. Nah, ironisnya, saudara, ketika kita melihat di dalam Alkitab, ya, ini 4 jabatan yang ada di dalam Alkitab, yang disebutkan dengan jelas di dalam Alkitab. Gembala, pengajar, para penatua, dan para diaken. Tetapi saudara lihat, di dalam gereja zaman sekarang ini banyak istilah-istilah yang dipakai untuk jabatan di dalam sebuah gereja yang sebenarnya tidak pernah ada di dalam Alkitab, saudara. Dan ini menimbulkan kebingungan, yaitu tentang apa tugas mereka. Ya, misal, saudara, saya berikan beberapa jabatan. Nah, pendeta. Ya, saudara lihat, di dalam Alkitab tidak ada, saudara, jabatan pendeta. Saudara silakan cari dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada Tuhan itu memberikan jabatan di dalam gereja dengan sebutan pendeta atau PDT. Kedua, tidak pernah ada istilah majelis di dalam Alkitab, saudara. Tapi kan ini jadi populer hingga hari ini. Ketiga, saudara juga tidak akan menemukan istilah vikaris di dalam Alkitab. Keempat, saudara juga tidak akan pernah melihat ini ditambah lagi penatua khusus. Tidak ada, saudara. Yang ada penatua begitu tok, penatua titik. Ya, penatua khusus, PTK. Yang lebih aneh lagi, ada jabatan pendeta muda, PDM. Kemudian yang juga kita sering dengar,
ada istilah guru Injil, GI, ya. Nah, saudara, dari mana istilah-istilah ini muncul? Saya tidak mengerti, saudara, dari mana istilah pendeta majelis ini muncul. Sampai sekarang saya belum menemukan asal-usulnya, tapi ini sudah dipakai oleh gereja di seluruh Indonesia, ya. Termasuk saya melihat bahwa di dalam masing-masing sinode yang ada di Indonesia ini, mereka menciptakan jabatan-jabatan mereka sendiri yang diciptakan khusus bagi hamba Tuhan yang ada di sinode tersebut, ya. Nah, ini satu ironis, saudara, bagi saya, karena Alkitab ini tidak pernah mengajarkan ada jabatan-jabatan seperti ini, tetapi jabatan ini itu sering dipakai di dalam gereja. Nah, sebaliknya jabatan yang telah tadi saya sebutkan, penatua diaken, itu sudah tidak pernah dipakai. Bahkan tidak dikenal apa itu penatua, apa itu diaken, ya, dan digantikan dengan istilah majelis. Nah, saudara, kalau saya tanya apa tugas majelis, itu tidak jelas, saudara, karena di dalam Alkitab tidak ada istilah majelis. Karena tidak ada istilah itu, tugasnya apa juga tidak jelas. Dan ini juga nanti akan menimbulkan kerancuan di dalam sebuah pelayanan. Baik, ya, saya akan melanjutkan sekarang. Kita akan berbicara tentang kepenatuaan di dalam sebuah gereja. Jadi kita akan membahas jabatan-jabatan yang penting yang dinyatakan di dalam Alkitab. Saudara, penatua, ketika kita melihat di dalam Alkitab, ada satu istilah lain yang seringkali dibingungkan yang muncul di dalam Alkitab. Istilah itu adalah penilik jemaat, atau bahasa Inggrisnya overseers, bishop, atau bahasa Yunaninya episkopos. Sedang penatua itu bahasa Inggrisnya memakai kata elders, berasal dari bahasa Yunani presbyteros. Nah, saudara, banyak orang bingung, apa ini bishop, apa ini elders, apa ini penilik jemaat, apa ini penatua. Nah, saudara, sebenarnya kedua jabatan ini adalah jabatan yang sama, ya, tetapi disebutkan dengan istilah yang berbeda. Nah, dari mana kita melihat bahwa kedua jabatan ini adalah jabatan yang sama? Ya, dari beberapa ayat, saudara. Kisah Rasul 20 ayat 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus, ya. Di sini Lukas menggunakan istilah para penatua, jamak, saudara. Nah, di dalam ayat ke-28, pasal yang sama, cerita yang sama, dikatakan, karena itu jagalah dirimu sendiri dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik yang menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara, Lukas mengganti kata para penatua di sini menjadi penilik, ya, bishop, overseers, episkopos. Ini menunjukkan, saudara, bahwa kedua jabatan ini sebenarnya adalah sama, ya, dengan istilah yang berbeda. Contoh lain lagi yang lebih jelas ada di dalam Titus 1 ayat 5 sampai ke 7. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, dan seterusnya. Nah, saudara, perhatikan, di sini Paulus pertama menggunakan istilah penatua-penatua, dan di sini Paulus mengganti istilah itu menjadi penilik jemaat, bishop. Nah, ini dengan jelas, saudara, menunjukkan bahwa dua jabatan ini adalah jabatan yang sama. Jadi saudara tidak perlu bingung lagi, loh, apa ini bishop? Apa ini penatua? Ya, ini hanya penyebutan dengan dua istilah berbeda kepada satu jabatan yang sama. Nah, sekarang saya akan lebih dalam membahas siapa penatua itu, saudara. Ya, siapa atau apa jabatan penatua itu? Saudara, jabatan penatua ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya di dalam gereja. Karena ini memiliki latar belakang di dalam Perjanjian Lama, saudara. Di dalam Perjanjian Lama, ada orang-orang yang dianggap
memiliki kemampuan untuk memimpin, memiliki sesuatu kerohanian yang baik, dan disebut dengan istilah tua-tua. Nah, misal ya, ini banyak saudara, saya cuplikan satu ayat saja. Di dalam Keluaran 12 ayat kedua, dikatakan, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel, serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelilah anak domba Paskah. Ya, jadi saudara, di dalam komunitas bangsa Israel, bahkan sebelum ada kerajaan, itu sudah ada satu kepemimpinan yang disebut dengan tua-tua, penatua. Ya, dan mereka adalah orang yang dituakan, yang dihormati, yang disegani, baik secara kepemimpinan, secara kerohanian, untuk memimpin bangsa Israel. Nah, di dalam konteks inilah saudara, gereja di dalam perjanjian baru itu meneruskan satu kebiasaan, satu pattern dari umat Israel di dalam perjanjian lama. Ya, jadi saudara, inilah latar belakang mengapa di dalam gereja itu harus ada yang namanya penatua. Dan ketika kita berbicara penatua, tadi saya berikan beberapa ayat di atas, saudara harus mulai sense bahwa penatua setiap kali muncul di dalam Alkitab, saudara, itu selalu muncul di dalam bentuk jamak. Tidak pernah tunggal, entah penatua-penatua atau para penatua. Artinya apa, saudara? Artinya di dalam gereja itu tidak ada prinsip one man show. Oh, saya penguasa tunggal di gereja ini, saya yang paling hebat, saya yang paling berpengaruh. Tidak ada. Ya, di gereja itu harus dipimpin secara kolegial atau di dalam banyak orang. Nah, ini yang juga dikatakan oleh Wayne Grudem. Wayne Grudem mengatakan, pertama-tama perhatikan, tidak ada ayat yang menunjukkan setiap gereja, betapa kecilnya gereja tersebut hanya memiliki satu penatua. Jadi penatua itu bukan tunggal penguasa gereja, tetapi penatua itu selalu di dalam bentuk jamak. Ya. Nah, saudara, siapa yang bisa menjadi penatua di dalam sebuah gereja? Nah, di dalam sebuah gereja tentunya ada orang awam dan para rohaniwan. Jadi penatua ini, saudara, adalah satu jabatan yang bisa disandingkan kepada orang-orang awam, atau di dalam zaman gereja mula-mula itu rasul, di dalam zaman gereja sekarang itu para rohaniwan, hamba Tuhan, untuk menjadi seorang penatua di dalam gereja. Ya, misal saudara lihat, bahkan Petrus sendiri menyatakan diri sebagai penatua. 1 Petrus 5 ayat 1, aku menasihatkan para penatua, jamak ya, di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Saudara, ayat ini dengan jelas menunjukkan Petrus pun menganggap dirinya sebagai penatua gereja, saudara. Jadi penatua itu siapa? Yaitu orang awam. Bisa orang awam, bisa juga rasul, gereja mula-mula, bisa seorang hamba Tuhan di dalam zaman sekarang. Rasul Yohanes pun membuka suratnya seperti ini. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Saudara, Yohanes Rasul itu juga menyebut diri sebagai penatua, ya, dari penatua. Nah, saudara perhatikan, inilah orang-orang yang kita berikan jabatan atau sebut sebagai penatua. Jadi saudara, di dalam sebuah gereja tidak ada penatua tunggal. Penatua harus dalam bentuk jamak, memimpin gereja bersama-sama. Maka kepemimpinan gereja yang terbaik di dalam Alkitab paling jelas dinyatakan adalah di dalam bentuk kepemimpinan eldership, kepenatuaan, yaitu satu kepemimpinan yang dipimpin oleh para penatua yang beranggotakan rohaniwan, hamba Tuhan ya, gereja zaman sekarang, dan penatua-penatua awam, orang-orang awam yang memiliki kerohanian yang baik, kedewasaan rohani, pengenalan akan firman, kepemimpinan yang baik, dan seterusnya. Ya, jadi ini saudara, siapa yang boleh menjadi penatua? Ya ini,
orang-orang yang memiliki kerohanian yang baik, baik dari segi rohaniwan maupun orang awam. Nah, tugasnya apa para penatua ini? Nah, tugas penatua ini saudara ada banyak sekali. Saya akan memberikan beberapa contoh ya. Di dalam Alkitab 1 Timotius 5 ayat 7, Paulus mengatakan, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi saudara lihat, tugas penatua itu sesuatu yang tidak gampang, saudara. Penatua itu bukan sekedar memimpin gereja seperti orang memimpin perusahaan. Bukan. Penatua memiliki tugas memimpin gereja yang dikatakan baik pimpinannya. Pimpinan dalam apa? Di dalam hal-hal yang bersifat kerohanian, visi gereja, pengajaran, dan sebagainya. Dan di antara mereka juga ada yang mampu berkhotbah dan mengajar. Maka dari dua kalimat ini, biasanya para teolog itu membedakan, saudara. Penatua-penatua yang berkhotbah dan mengajar itu disebut dengan teaching elders, ya, penatua yang mengajar. Sedangkan penatua yang memimpin gereja tetapi tidak mengajar disebut dengan ruling elders, ya. Nah, saudara, ini bukan berarti kalau yang memimpin gereja tidak perlu tahu tentang pengajaran. Bukan. Saya tidak membedakan dua macam ini secara kontras, tetapi ini adalah perbedaan di dalam talenta. Ada orang yang diberikan talenta, bukan sekedar memimpin, tetapi juga bisa berkhotbah dan mengajar. Ya, jadi saudara lihat, ini tugas penatua, saudara. Sesuatu yang berhubungan dengan kepemimpinan rohani di dalam gereja. Dia juga harus cakap, mengajar, dan bisa berkhotbah. Maka tugas penatua yang lainnya dikatakan di dalam Alkitab, dia itu adalah orang yang harus bisa menggembalakan jemaat Allah. Kisah Rasul 20 ayat 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik jemaat untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya, jadi saudara, apa artinya menggembalakan jemaat Allah ini? Ya, ini termasuk di dalam segala hal. Para penatua itu diharapkan bisa memberikan nasihat rohani kepada jemaat yang di dalam pergumulan, bisa memimpin mereka di dalam iman, bisa menjadi contoh dan sebagainya. Ini pengertian tentang penggembalaan, ya. Jadi Petrus di dalam suratnya 1 Petrus 5 juga mengatakan yang sama. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksaan, tapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan dari jemaat, tetapi dengan pengabdian diri. Saudara lihat, inilah tugas penatua yang begitu penting, saudara. Dia harus bisa menggembalakan kawanan domba Allah. Jadi saudara, yang muncul di dalam gereja zaman sekarang ini, penggembalaan itu seolah-olah dilemparkan kepada hamba Tuhan seorang diri atau tim hamba Tuhan. Ya, lalu orang-orang yang mengklaim diri sebagai majelis itu seolah-olah tidak berurusan dengan penggembalaan. Nah, ini saudara, kacaunya pelayanan karena kita tidak mengerti istilah penatua yang sesungguhnya, saudara. Nah, di dalam pengertian inilah kita diingatkan kembali. Penatua itu satu orang, satu jabatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Dia harus bisa memperhatikan, dia harus bisa menasehati, mengajarkan kebenaran-kebenaran iman, mengingatkan, menegur dosa, dan sebagainya. Itulah pengertian menggembalakan. Jadi bukan tugas yang gampang, sekedar tanda tangan surat, sekedar ngurus-ngurus rumah tangga gereja, bukan, saudara. Penatua jabatan yang begitu penting di dalam gereja. Nah, Samuel Miller ya di dalam bukunya Ruling Elders, dia mengatakan kelompok atau body of elders ya, satu kumpulan para penatua
dengan gembala sebagai pemimpinnya mereka, itu adalah di dalam pertemuan-pertemuan mereka membentuk satu judicial assembly, perkumpulan yang bersifat judicial, yang dimana mengatur spiritual interest daripada domba-domba Allah untuk diperhatikan. Ya, jadi penatua itu mengawasi, saudara, kerohanian jemaat ini kira-kira seperti apa. Apakah mereka masih setia dengan iman mereka, ataukah mereka mulai suka jajan, pergi ke tempat-tempat ibadah-ibadah yang tidak karuan pengajarannya, dan sebagainya. Dia harus mengawasi, dia mengatur, dan dengan otoritas dia menetapkan, ya, tugas mereka, saudara, untuk memiliki mata yang bersifat inspection, memperhatikan seluruh daripada umat Allah. Nah, karena untuk itulah mereka disebut sebagai penilik jemaat. Ya, penilik itu artinya memperhatikan. Saudara, inilah inti ya daripada jabatan penatua itu. Dia harus mau membesuk jemaat yang dalam kesusahan, dia memperhatikan apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, bisa menasehati, dan termasuk di dalamnya adalah untuk memberikan disiplin gerejawi bila diperlukan. Ini semua adalah wewenang, tugas daripada penatua. Nah, minggu lalu kita telah belajar ya, Tuhan mengatakan kepada para rasul, apa yang kau ikat akan terikat, apa yang kau lepas akan dilepaskan. Nah, otoritas itu, saudara, masih ada melekat di dalam aspek disiplin gerejawi kepada kepenatuaan di dalam gereja. Ya, jadi ini tugas dari penatua, sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal kerohanian, berhubungan dengan hal pengajaran dan visi daripada gereja. Nah, apa yang menjadi kualifikasi seorang penatua? Siapa yang boleh menjadi penatua di dalam gereja? Saudara, memang di dalam Alkitab ya, Alkitab tidak pernah ngomong secara jelas perjanjian baru, seorang penatua itu umur berapa dia boleh jadi penatua. Tetapi seperti namanya penatua, elders, paling tidak dia adalah orang yang sudah matang ya di dalam usia, matang di dalam kerohanian, matang di dalam kehidupan, cara berpikir, matang di dalam pengalaman hidup dan sebagainya. Tetapi itu bukan satu-satunya kualifikasi. Di dalam 1 Timotius 3 ayat yang panjang, saudara, Paulus memberikan kualifikasi seorang penatua secara rohani. Perhatikan, dia pakai istilah penilik jemaat, ya. Karena itu penilik jemaat atau penatua haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman. Hendaklah ia juga mempunyai nama yang baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saudara lihat, ini di dalam 1 Timotius 3, Paulus memberikan kualifikasi seorang penatua yang luar biasa, begitu mendetil. Semua ini berkaitan dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan relasi di dalam masyarakat, dengan relasi dengan dunia. Dia bukan hamba uang, bukan suka peminum, ya, dan sebagainya. Secara pribadi, dia harus memiliki satu kerohanian yang baik. Bukan orang yang suka marah, bukan peminum, dan lain-lain, ya. Nah, di dalam bagian yang lain, saudara, Titus 1 ayat 6-9, Paulus kembali mengingatkan di dalam surat Titus, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang,
berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Perhatikan saudara, lihat, ini semua berkaitan dengan hal-hal kerohanian, integritas hidup, dan sesuatu hal yang bersifat moral. Paulus tidak pernah di dalam suratnya memberikan kualifikasi jabatan penatua dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi saudara lihat ya, celakanya saudara, apa yang sudah demikian jelas di dalam Alkitab ini, di dalam pemilihan kepemimpinan di dalam gereja, ini nyaris tidak digubris. Kualifikasi penatua yang demikian baik, demikian indah, demikian mendetail di dalam Alkitab seringkali diabaikan di dalam pemilihan pemimpin gereja zaman sekarang. Siapa yang dipilih menjadi pemimpin di dalam gereja? Pertama, kebanyakan adalah orang yang buta firman, buta teologi, tidak ngerti firman, saudara. Tidak ngerti ajaran yang benar, ajaran yang salah seperti apa, tidak ngerti. Ini orang yang buta firman. Orang-orang seperti ini banyak dipilih menjadi pemimpin-pemimpin di dalam gereja untuk memutuskan perkara-perkara rohani. Coba saudara bayangkan, ya. Ini sama seperti saudara naik pesawat, pilotnya orang buta, saudara. Ya, ini yang terjadi. Tetapi bagi banyak gereja zaman sekarang buta firman, tidak apa-apa. Yang penting dia orang kaya. Maka saudara lihat, banyak orang dipilih menjadi pemimpin di dalam gereja adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang bergelar tinggi pendidikannya, ya, tidak rohani, tidak apa-apa, yang penting bergelar tinggi. Atau orang-orang yang punya koneksi kuat dengan para pejabat pemerintahan, karena nanti akan dibutuhkan di dalam perizinan dan macam-macam. Atau orang yang dikenal baik dengan gembala, KKN, ya, meskipun tahu kehidupan rumah tangganya tidak beres, tapi gembala karena teman baiknya, ya dipilih aja jadi pengurus, jadi pemimpin dalam gereja. Atau orang-orang yang terkenal di dalam gereja, terkenal karena rajin melayani, aktif dan sebagainya. Orang-orang seperti ini dipilih menjadi pemimpin di dalam gereja. Nah, kriteria lain yang sering dipilih adalah karena orang itu kreatif dan inovatif. Saudara-saudara lihat, gereja zaman sekarang begitu kreatif luar biasa, saudara. Ibadah sekarang di dalam banyak gereja sudah tidak ada bedanya dengan hiburan. Khususnya di dalam kebaktian-kebaktian remaja pemuda yang sudah tidak suka dengan liturgis, sekarang ibadah lampunya digelapkan remang-remang, pakai lampu sorot, pakai asap dan sebagainya, lalu memuji Tuhan dan lain-lain. Inilah yang terjadi di dalam kebanyakan gereja yang mengatasnamakan kreativitas, inovasi. Kita berinovasi supaya banyak remaja pemuda yang mau datang ke dalam gereja. Saudara, inilah yang terjadi, saudara. Kalau saudara lihat sekarang juga jangan heran, banyak gereja dipimpin oleh orang-orang yang super kreatif. Banyak gereja sekarang membuat kafe di dalam gereja. Benar-benar kafe. Pemuda-pemuda dilatih menjadi barista. Belikan mesin coffee maker yang mahal, lalu sediakan menu, mau coffee latte, coffee cappuccino, ada semua. Dan inilah yang terjadi yang saya lihat di beberapa gereja, saudara. Gereja-gereja sekarang banyak membuka kafe. Tujuannya apa? Supaya banyak orang datang berduyun-duyun ke gereja. Maka saudara jangan heran ya, beberapa tahun ke depan, kalau di gereja nanti ada spa-nya, saudara jangan heran. Pulang ibadah langsung spa, pijet. Ya, duduk terus 1 jam, 2 jam capek, pulang pijet. Tidak usah pergi ke mall, di gereja disediakan pijet. Ini adalah ciptaan pemimpin-pemimpin gereja yang kreatif dan inovatif. Dan orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang pertobatannya sebetulnya adalah tanda tanya besar. Saudara, semua hal-hal rohani yang Paulus tadi katakan itu dianggap tidak penting, saudara. Yang dianggap penting jadikan kriteria ya kira-kira seperti ini. Orang-orang yang dipilih menjadi pemimpin dan pelayan di dalam gereja. Maka saudara lihat ya, orang-orang yang dipilih seperti ini
nanti akan membawa suatu dampak yang besar di dalam kehidupan gereja. Apa itu, saudara? Pertama, saudara lihat, gereja akan dikelola seperti perusahaan, saudara. Tidak ada nilai rohaninya. Yang dikejar adalah untung, laba. Kalau kita bisnis itu memang kita harus mencari untung, mencari laba. Tapi gereja itu bukan bisnis, saudara. Tapi banyak gereja sekarang dikelola oleh orang-orang yang buta firman. Tidak mengerti apa itu kekristenan. Tidak mengerti apa itu pelayanan. Yang dikejar adalah cari untung. Buka pelayanan ini itu tujuan utamanya adalah mencari uang. Mencari keuntungan. Saudara pasti dengar ada gereja, ada istilah namanya co-gereja. Itu dikalkulasi, saudara. Saya sewa gedung bioskop berapa, lalu undang pembicara yang terkenal supaya yang datang banyak, lalu dikalkulasi keuntungannya berapa, yaitu disebut dengan co-gereja. Maka muncul satu minggu gedung gereja disewa dari pagi sampai malam, menghasilkan 7 kali 8 ibadah, lalu itu menghasilkan banyak laba. Inilah akibat gereja dipimpin oleh orang-orang yang duniawi. Kedua, gereja seperti ini tidak akan peduli dengan ajaran. Mau yang khotbah ajarannya keliru atau benar tidak penting. Yang penting banyak orang datang. Saudara-saudara, kenapa banyak orang datang? Ujung-ujungnya duit lagi supaya persembahan banyak, saudara. Yang penting gerejanya rame. Ini, saudara. Ketiga, gereja yang dipimpin oleh orang-orang yang buta firman, yang tidak ada nilai-nilai rohani, pasti akan mengadopsi nilai-nilai dan cara berpikir duniawi. Bagaimana gerejaku bisa rame? Undang artis. Bagaimana gerejaku bisa rame? Undang stand up komedi. Ini bukan guyonan, saudara. Ada satu stand up komedi itu yang sering diundang oleh gereja untuk berkhotbah, supaya orang banyak datang di gereja tersebut. Jadi saudara lihat, pemimpin-pemimpin gereja yang pikirannya tidak dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan akan memakai cara-cara duniawi. Ya termasuk tadi membuka kafe dan macam-macam. Ya. Keempat, gereja seperti ini saya pastikan akan banyak masalah. Banyak dosa dan banyak konflik di dalamnya. Karena yang bertahta bukan Kristus, tetapi adalah orang yang berdosa. Maka saudara, inilah saudara ironisnya, sesuatu yang harus ditangisi gereja di dalam abad ke-20 ini. Kondisinya sangat menyedihkan sekali. Maka tidak heran banyak gereja sekarang ini berada di dalam satu konflik besar, tidak bisa menjadi terang dan garam di dalam dunia karena tidak dipimpin oleh orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya. Saudara, ini adalah jabatan tentang penatua. Saya akan lanjutkan jabatan yang kedua, saudara, yang disebutkan tadi di dalam Alkitab, yaitu diaken. Berasal dari kata diakonos, atau bahasa Inggrisnya deacon. Saudara, apalagi ini diaken? Bedanya apa dengan penatua? Nah, saya menyebutkan singkatnya seperti ini. Diaken adalah pelayanan di gereja yang selain kepemimpinan, selain pengajaran, dan selain kerohanian. Ya. Jadi saudara, pelayanan di luar kepemimpinan, di luar pengajaran, dan di luar hal-hal yang bersifat kerohanian, itu dijabat oleh seorang yang namanya diaken. Nah, Wayne Grudem mengatakan, penting untuk kita ingat, tidak ada di dalam perjanjian baru para diaken itu memiliki otoritas untuk memerintah gereja. Diaken itu tidak memerintah gereja, saudara. Sesuai namanya diakonos, itu adalah mereka pelayan. Ya, seperti para penatua. Mereka juga tidak pernah disyaratkan mampu untuk mengajar Alkitab atau mengajar doktrin. Seperti tadi ada teaching elders yang mampu berkhotbah dan mampu mengajar. Diaken tidak harus, saudara. Jadi tuntutan diaken ini lebih rendah daripada para penatua. Tetapi bukan berarti orang yang jadi diaken ini sembarangan juga dipilih. Ya. Diaken ini juga sama, saudara. Satu hal, satu pelayanan yang dituntut dengan begitu serius di dalam kehidupan bergereja. Ya. Samuel Miller mengatakan sama seperti Grudem tadi, saudara.
seorang diaken atau para diaken itu tidak memiliki suara, ya, tidak bisa voting seperti pemimpin gereja. Jadi dia tidak bisa memberikan disiplin gerejawi, ini juga ya. Dia tidak bisa memberikan disiplin gerejawi, dia tidak bisa mengajar, dia tidak bisa juga untuk memberikan suara dan sebagainya. Jadi diaken, ingat, bukan hal bersifat kepemimpinan, bukan bersifat pengajaran, dan pelayanannya tidak berhubungan langsung dengan hal-hal kerohanian. Tetapi saudara, bukan berarti orang yang mau diangkat jadi diaken sembarangan. Paulus ternyata juga memberikan kualifikasi yang tidak kalah hebat seperti para penatua tadi. Demikianlah juga diaken-diaken. Haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang yang terhormat, maksudnya istrinya diaken ya. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Sama saudara kriterianya, cuma tuntutan pelayanannya, tanggung jawabnya tidak sebesar para penatua, ya. Nah, saudara, diaken ini kira-kira seperti apa gitu. Jadi diaken ini ada satu jabatan yang tadi saya katakan bukan kepemimpinan. Misalkan, saudara, itu adalah pelayanan administrasi gereja, sekretaris gereja, bendahara gereja, itu masuk di dalam kategori diaken. Kepala rumah tangga gereja itu diaken. Karena itu tidak bersangkut paut dengan kerohanian, dengan kepemimpinan dan sebagainya. Ingat ya, tapi bukan berarti diaken itu tidak perlu orang yang rohani. Ini dua hal yang berbeda. Nah, saudara, inilah jabatan yang ada di dalam Alkitab. Jadi penatua, diaken, dan gembala, dan juga para pengajar. Jadi kalau saya rasa gembala dan pengajar itu sudah demikian jelas ya. Yang bikin kita bingung adalah penatua dan diaken itu apa. Maka saya fokuskan ke situ. Nah, sekarang terakhir saudara, kalau begitu apakah ada jabatan lain di dalam gereja selain diaken dan penatua tadi? Ini yang seringkali ditanyakan. Masa tidak ada jabatan lain? Nah, saudara, saya dalam hal ini setuju dengan Grudem ya. Sebenarnya saudara, kita itu rancu antara jabatan dengan fungsi. Jadi Grudem mengatakan tidak ada alasan lain ya, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa tidak ada jabatan lain di dalam gereja meskipun jabatan-jabatan tersebut dapat dikategorikan entah sebagai elder atau deacon, entah sebagai penatua atau diaken. Jadi maksudnya begini, seperti yang tadi saya katakan saudara, kalau tugas tersebut itu berkaitan langsung dengan kepemimpinan dan kerohanian, maka ya harus dia dikategorikan sebagai jabatan penatua. Kalau jabatan dan fungsi orang tersebut itu tidak berhubungan langsung dengan kepemimpinan dan kerohanian, maka dia boleh disebut dengan diaken. Jadi diaken, dia bendahara, diaken kepala rumah tangga gereja, diaken sekretaris gereja, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tapi secara jabatan ya cuma ada dua ini sebenarnya selain pastor dan pengajar, yaitu adalah elder dan deacon, penatua dan diaken. Nah, saudara lihat ya, kenapa kok saya mengatakan dan menekankan penatua dan diaken ini? Saudara bisa simpulkan apa yang terjadi di gereja zaman sekarang, saudara. Itu sudah tidak ada fungsi penatua lagi. Kebanyakan gereja sudah tidak ada. Yang ada yang disebut dengan majelis, itu sebenarnya tak bedanya dengan para diaken. Cuma tanda tangan, ngurusi gereja bocor, membeli mobil, dan sebagainya dan sebagainya. Nyaris para pemimpin-pemimpin gereja zaman sekarang tidak memiliki kapasitas untuk di dalam hal-hal rohani. Ini bahaya luar biasa. Mengapa? Karena tidak menganggap diri sebagai penatua. Saudara, gereja harus ada penatua loh, saudara. Ini jabatan yang menetap sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi pertanyaannya, kenapa dua jabatan ini kok sekarang hilang di dalam gereja? Ya, ini menjadi pertanyaan bagi gereja kita masing-masing.
Oke, karena waktunya sudah habis, saya sampai di sini dan kita boleh tanya jawab.